Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maya Rahma dalam program Warmo Terkini edisi 19 April 2018. Baik Bolo Warmo, perjalanan pilkada di Kabupaten Pasuruan tengah menghadapi turbulensi istilahnya. Sebab tanpa diduga-duga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia mencopot jabatan Winaryo Sudjoko sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasuruan kemarin. Winaryo dianggap tidak profesional dalam bertugas dan melaksanakan kewajibannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tata aturan Pasuruan. Ada goncangan? Tentu saja Bolo, karena proses tahapan pilkada terus bergerak dan membutuhkan posisi ketua yang berfungsi sebagai pilot dan bertanggung jawab terhadap hidup matinya penumpang. Lalu pada hari ini, Kamis, KPU Kabupaten Pasuruan juga harus melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT. Salah satu proses penting terkait penentuan pemilih sehingga dapat mencoblos pada 27 Juni mendatang. Bolo Warmo, untuk penetapan DPT ini saja tidak mungkin bisa dilakukan bila tanpa ada sosok ketua itu tadi. Karena setiap dokumen keputusan yang telah dibuat harus ditandatangani oleh ketua. Untuk itu, pencopotan ketua ini sangatlah penting untuk ditindaklanjuti. Perjalanan pilkada Kabupaten Pasuruan harus segera diselamatkan. Selain masih pada proses pemutakhiran data pemilih, tahapan yang tengah berlangsung kali ini juga terbilang cukup penting, yaitu kampanye. Tanpa bermaksud menafikan keberadaan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang terkena sanksi berat, sikap 4 komisioner KPU Kabupaten Pasuruan patut untuk ditunggu. Nah Bolo Warmo, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama bagaimana proses pemilihan atau penetapan DPT yang rencananya dilakukan pada hari ini. Seperti apa prosesnya? Apakah kewajiban untuk menunggu ketua memang masih tetap berlaku atau adakah kebijakan lain untuk menangani permasalahan ini? Sebentar lagi kita akan Baik Bolo Warmo, sebentar lagi kita akan tersambung dengan reporter kami yang ada di sana. Suasana di KPU Kabupaten Pasuruan saat ini dalam pelaksanaan rapat pleno penetapan DPT Kabupaten Pasuruan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saat ini saya bersama dengan siapa Pak? Saat ini biar tidak tegang Bolo Warmo, saat ini kita bersama dengan Bapak Tujiartono yang nanti kita akan ngobrol ya Pak ya, masalah ini yang sebenarnya ini sangat penting untuk kelangsungan pemilu di Pasuruan yang sebelumnya sudah banyak sekali bumbu-bumbu Pak, mulai dari bumbu kosong, sekarang KPU yang menjadi sorotan pada hari ini. Baik Bolo Warmo, sesaat lagi kita akan terhubung dengan wartawan kami yang ada di sana, reporter kami yang ada di sana untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi di kantor KPU Kabupaten Pasuruan saat ini yang katanya sedang terjadi rapat pleno. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan yaitu Bapak Ahmari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ahmari sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, terkait dengan keputusan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang dicopot, bagaimana tanggapan Bapak Ahmari untuk langkah selanjutnya sebagai Panwaslu Kabupaten Pasuruan? Pastinya kan akan mengawal proses untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Setelah kami kemarin menerima maklumat dari
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia nomor 26 DKPP PKI angka 7 tahun 2018 bahwa di situ jelas Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Winaryo Sudjoko diberhentikan dari Ketua KPU, kemudian peringatan keras. Padahal pada hari ini, hari terakhir pada tanggal 19 April ini adalah penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam proses pleno terbuka tadi untuk penetapan DPT, di sana tadi terjadi perbedaan pendapat karena kami dari Panwas menemukan berdasarkan PKPU 2 tahun 2017 bahwa di pasal 20 ayat 2 mengatakan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten atau kota. Maka pada saat itu kami sampaikan di rapat pleno dan dijawab oleh komisioner KPU Insan Koryawan bahwa dia membolehkan dengan dasar Undang-Undang 7 2017. Setelah kami baca di Undang-Undang 717, ternyata di situ bukan daftar pemilih tetap yang dibahas, yang boleh tidak ada ketua, tapi hasil pemungutan suara. Maka dari itu saya berharap kepada KPU Kabupaten Pasuruan pada hari ini setelah kemarin dibacakan untuk putusan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan untuk dicopot dari ketua, maka pada hari ini sebelum penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur untuk melakukan pleno menentukan siapa ketua terpilih yang memimpin Ketua KPU di Kabupaten Pasuruan. Begitu, Mbak? Ya, berarti hari ini harus ada penetapan itu tadi, Pak, pleno itu tadi untuk menentukan ketua. Berdasarkan Undang-Undang 10 2016, berdasarkan PKP 2 2017 terkait dengan daftar pemilih, maka ketika menetapkan daftar pemilih tetap nanti itu harus ada ketua. Maka kami Panwas Kabupaten Pasuruan mendorong pada komisioner KPU Kabupaten Pasuruan untuk pleno menunjuk atau aklamasi siapa yang menjadi ketua di antara 5 orang. Begitu, Mbak. Baik, untuk jangka waktu penetapan itu sampai kapan, Pak? Target. Penetapan di tingkat kabupaten itu mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 19 April. Maka hari ini adalah hari terakhir untuk penetapan daftar pemilih tetap tersebut sampai nanti pukul 00. Untuk target pemilihan ketua sendiri, Pak? Nah, untuk pemilihan ketua sendiri saat ini dalam proses pleno terbuka tadi diskors oleh pimpinan yaitu Bapak Azmi. Pak Azmi menskors pleno ini untuk janjinya 15 menit untuk akan pleno di tingkatan KPU Kabupaten Pasuruan. Jadi pleno. Baik, berarti proses pleno tadi sudah mempunyai jangka waktunya 15 menit ya, Pak, untuk penetapan selanjutnya, untuk selanjutnya melaksanakan DPT itu tadi, Pak, atau seperti apa? Ya betul, karena sekarang ini masih diskors, maka masih menunggu hasil keputusan pleno KPU Kabupaten Pasuruan untuk menentukan ketuanya siapa. Itu, Mbak. Baik. Kira-kira nanti KPU penetapannya bagaimana itu nanti, Pak? Pak Ahmari. Ya, Pak Tuji. Iya, Pak Ahmari. Ini kebetulan saya juga dampingi Mbak Maya ini, Pak Ahmari. Iya, ini desakan sebagai
ini Panwas tentu mengawal proses ini agar segera gitu kan, karena ini sangat mendesak. Ada kekosongan pimpinan, pucuk pimpinan ini kan luar biasa besar ini. Ini desakan Panwas sampai sejauh mana ini Pak Ahmari? Untuk baik Pak Suci, kami awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di PKPU 2 2017 ketika penetapan DPT ini harus ada ketua. Maka dari itu kami Panwas Kabupaten Pasuruan mendorong kepada Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan untuk secepatnya pleno menentukan siapa ketua terpilih yang nanti akan tanda tangan di daftar pemilih tetap pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur Jawa Timur. ada targetan Itu, tenggat waktu barangkali Pak Ahmari, tenggat waktu untuk menetapkan, memastikan sosok ketua ini siapa. Taruh misalkan jam 1 maksimal atau setengah jam lagi atau 5 menit lagi, atau barangkali bagaimana ini Panwas menyikapi ini? Nggih, tadi ketika proses rapat pleno setelah dibacakan dari masing-masing DPK, ini pimpinan rapat Pak Azmi meminta izin kepada forum untuk melaksanakan pleno di tingkat KPU Kabupaten Pasuruan. Ini janjinya tadi 15 menit dan sampai sekarang masih berlangsung dan kami belum tahu bagaimana hasilnya. Begitu Pak Riki. Iya. Dalam prosesnya itu nanti bagaimana penetapan setelah nanti terpilih dari satu dari 4 ya, barangkali kita melihatnya 4 komisioner. Itu nanti penetapannya proses berpemberita acara, terus itu nanti apakah perlu nggak ditetapkan oleh KPU RI barangkali atau KPU provinsi barangkali gitu, bagaimana ini mekanisme untuk penetapan ketua KPU ini? Begini, berdasarkan maklumat atau putusan dari DKPP bahwa Winaryo Sujoko selaku ketua KPU Kabupaten Pasuruan diberhentikan dari jabatan ketua. Benar. Kalau kami Panwas Kabupaten Pasuruan memaknai sejak dibacakan putusan tersebut, kemudian di situ ada tertuang KPU Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan DKPP pusat tersebut. Ini dalam waktu 7 hari. Ini hanya sifatnya administrasi. Seandainya hari ini tidak ada penetapan DPT, tidak ada masalah, nonsen. Tapi karena ini waktu yang krusial untuk penetapan DPT, maka kami Panwas Kabupaten Pasuruan mendorong untuk secepatnya melakukan pleno dari 4 komisioner tersebut untuk menentukan siapa ketuanya. Begitu, Pak Titi. Ini kalau ini kita berandai-andai misalkan gitu ya, ini bertele-tele dalam penentuan ketua KPU. Ini sikap Panwas bagaimana ini nanti? Terserah. Kami dari Panwas Kabupaten Pasuruan cuma mendorong. Sebenarnya tidak sulit, tinggal pleno 4 orang tersebut siapa yang menjadi ketua, kemudian buatkan berita acara, selesai. Tapi kalau KPU masih tetap belum mau, maka dipastikan pleno ini akan berlangsung sampai malam ini. Karena saya tidak akan mau menandatangani ketika di internal KPU sendiri belum beres. Begitu ya. Iya. Baik. Jadi siap sampai malam ini berarti? Siap. Siap. Demi pilkada harus selesai sampai jam 00. Karena harus hari ini ya Pak ya, penentuannya ya? Harus hari ini hari terakhir. Tanggal 19 ini hari terakhir. Ya, ini bagian dari tugas mengawal tadi ini Pak Ahmari ya. Kalau dari sempat nggak ada diskusi kecil kawan-kawan di panitia pengawas ini terkait dengan mereview kembali keberadaan Pak Winaryo Sujoko. Ini bagaimana sih sebenarnya duduk perkaranya atau apa? Apakah waktu itu Pak Ahmari atau Panwas juga dimintai keterangan oleh Dewan Kehormatan untuk sehingga diputuskan pemberhentian ini. Dalam prosesnya bagaimana?
Baik Pak Tuji, sekitar 2 bulan yang lalu Ya. kami Panwaslu Kabupaten Pasuruan diundang juga terkait dengan sidang DKPP sebagai pihak terkait. Kemudian 1 bulan kemudian juga diundang untuk pembuktian dari tuntutan-tuntutan yang dituntut. Oke. Waktu Di itu situ, Panwas bagaimana? Ya. Panwas dimintai keterangan, kami hanya sifatnya mengawasi semua tahapan. Pada proses di situ yang dipermasalahkan kemarin itu ada pleno 2 kali terkait penetapan pendaftaran pasangan calon. Maka dari itu, karena itu pleno internal, kami tidak tahu, tapi di dalam tubuh internal KPU sendiri itu tidak sinergi, akhirnya diketahui oleh publik dan itulah yang dipermasalahkan. Gitu Pak. Iya. Seputar itu keterangan yang disampaikan oleh Panwas kepada DKPP ya, untuk ya, lain barangkali kami hanya apa? mengawasi. Kami hanya mengawasi semua tahapan dari pendaftaran calon dan bakal calon itu kami awasi. Ketika semuanya sudah lengkap sampai jam 00 pada saat itu, ya sudah, berarti sudah legal formalnya sudah ada dan sudah disahkan. Seperti itu. Terkait di internal kami tidak tahu itu. Itu keputusan di KPU Kabupaten. Hal yang paling krusial menurut yang disampaikan kepada DKPP oleh Panwas waktu itu apa gitu Pak Ahmadi? Hal yang krusial sebenarnya tidak ada karena kami mengawasi tahapan per tahapan. Pada tanggal 10 Januari kemarin, jam 10 pasangan calon datang dengan membawa semua administrasi yang dibutuhkan. Di situ ada 3 partai yang kurang lengkap. Pertama Golkar, yang pengusung dari 9 parpol itu. Pertama Golkar itu ditemukan ketika diverifikasi pengurus di tingkat provinsi tidak sama yang diajukan pada saat pendaftaran. Maka pada saat itu juga pengurus Partai Golkar langsung mengambil karena ada kekeliruan dan sudah benar. Yang kedua ada Partai Demokrat. Partai Demokrat pada saat itu stempelnya tidak basah. Maka dengan segera pengurus Partai Demokrat berangkat ke Surabaya untuk meminta stempel basah tersebut, dan sekitar jam 9 atau jam 8 malam datang. Kemudian dilanjut dengan Hanura. Hanura pada saat itu karena ketuanya berhalangan karena umroh dan di situ sudah ada tanda tangan pada saat itu, maka secara legal formal adalah sah. Nah, disitulah yang menjadi permasalahan di tingkat internal KPU. Saya tidak tahu, katanya pagi itu ada pleno yang diputuskan bahwa 4 komisioner itu menyatakan menolak terkait dengan Hanura, Tapi pada malam hari jam 11 tanpa mencabut, waktu itu ketua KPU yang ditanya, tanpa mencabut pleno yang pertama, dia pleno lagi menerima dan memberikan tanda terima kepada pasangan calon. Begitu. Jadi yang kira-kira ini cukup krusial itu berarti ada proses pleno 2 kali. Yang pertama ini tanpa mencabut, itu yang sampean sebut tadi ya Pak Ahmadi? Yang pertama itu ketua tidak tanda tangan, hanya 4 orang yang datang, 4 komisioner. Gitu. Ini yang saya tahu waktu di persidangan itu. Kemudian ketua KPU ditanya oleh hakim, apakah sudah mencabut pleno yang pertama? Mereka mengatakan tidak. Maka disitulah ketidakprofesionalannya itu di situ. Jadi itu kan ada, kalau tidak salah di putusan DKPP itu atau maklumat ya namanya, itu ada 7 alasan yang disampaikan. Ada serangkaian tanggal gitu ya, mulai tanggal 10 berakhir sampai tanggal 20. Ini pencermatan Panwas sampai jauh ini bagaimana gitu, Pak Ahmadi? Kalau tanggal 10 ke atas di DKPP tidak dipermasalahkan karena memang
pengadu pada saat itu katanya hanya coba-coba, nyoba mendaftarkan diri. Ya itu fakta di persidangan DKPP. Tapi yang dibahas ketika sidang kedua kalinya itu di materi pembuktian, maka yang ditanya adalah pleno 2 kali itu. Jadi sudah tidak mengungkit-ungkit lagi terkait tanggal 10 ke atas. Tapi yang dibahas pada tanggal 10 pagi sampai malam itu. Pas pendaftaran itu ya? Ya, pas pendaftaran. Sampai ini kan memperdebatkan masalah dibukanya kembali pendaftaran, terus sampai bukan memperdebatkan terkait dengan Hanura yang tidak ada ketuanya, tapi sudah ada. Yang 2 tidak menyetujuinya karena tidak datang. Cuma itu. Padahal di PKPU-nya sudah jelas apabila berhalangan bisa melampirkan surat keterangan. Kalau umroh berarti harus dari dari perjalanan umroh tersebut. Itu sudah dipenuhi semua. Kalau pekerjaannya di mana, karena beliau anggota dewan, sudah ada keterangan dari ketua dewan bahwa beliau benar-benar umroh dan dukungan syarat calon sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Begitu. Waktu itu Pak Ahmari, Panwas memberikan opini bagaimana, hasilnya pendapat terkait dengan polemik di Hanura, khususnya Hanura, itu apa yang disampaikan Panwas kepada KPU? Panwas pada saat itu hanya mengawasi sampai di mana persyaratan calon dan syarat calon itu diatur. Ternyata ketika kami konsultasi ke Bawaslu Provinsi dan itu sah, maka kami Panwas mengatakan boleh dan itu legal. Karena dari persyaratan beliau umroh itu sudah lengkap semuanya. Cuma di internalnya KPU saja yang 2 itu malah pergi ke provinsi sampai jam 2 malam belum pulang. Padahal jam 12 jam 00 itu harus diputuskan. Maka pimpinan ketua KPU sama 2 komisioner orang 3 pada saat itu pleno lagi pada jam 23.45 itu. Dan langsung diberikan tanda terima karena Panwas mulai pagi sampai jam 3 subuh masih di kantor KPU untuk mengawasi proses pendaftaran tersebut. Begitu Mas Didi. Baik. Terima kasih Pak Ahmari sudah memberikan waktunya kepada kami. Kami tunggu updatean selanjutnya ya Pak ya. Matur nuwun Pak Ketua. Selanjutnya. Selamat bertugas kembali Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kompleks ternyata permasalahannya ya Pak ya, dari awal yang katanya sebenarnya tidak ada apa-apa. Boleh, tapi ternyata sekarang berujung banyak sekali masalah di dalam maklumat yang dikeluarkan oleh DKPP itu tadi. Benar. Dan beberapa permasalahan tersebut diantaranya tentang internal KPU ya Pak ya. Terkait pleno kedua yang dilakukan dan banyak sekali tadi yang sudah Bolo Warmo bisa saksikan di sana terkait hal tersebut. Kita memang belum tidak dalam rangka untuk membelejeti tanda kutip KPU waktu itu, tapi memang sepertinya ada persoalan saya kira yang tidak perlu sebenarnya, karena ini sepertinya hanya masalah komunikasi dan pemahaman bersama terkait dengan bagaimana penyikapan ketika kalau fokusnya pada tanggal 10 pada masa pendaftaran pemahaman bersama terkait dengan keberadaan ketua Hanura. Itu saja yang jadi pokok permasalahan waktu itu. Menjadi berlarut-larut, terus akhirnya mungkin terus ada sidang pleno Sidang pleno terus sampai kemarin kan ada belum dicabut pleno pertama, terus ada pleno lagi. Ini kan menjadi blunder istilahnya. Tidak selesai pada saat itu juga. Ada beberapa kali demo, kalau 1 kali demo ya. Kemarin itu sempat kita siarkan live juga. Mulai dari awal permasalahan ini dimuat sampai
juga pada masalah perdebatan mengenai peraturan KPU pada saat itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, kalau nggak salah seperti itu, yang kemarin sempat menjadi polemik juga. Dan ini bisa Bolo Warmol saksikan bagaimana proses demonstrasi demo yang ada pada saat itu menuntut KPU yang harus bersikap dan menjadi lebih baik lagi. Lalu setelah itu KPU tersendiri juga sempat berdialog dengan beberapa demonstran itu tadi, dan juga setelah itu ada proses dialog kembali yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Seperti itu. Dan sesaat lagi kita juga akan berbicara atau berdialog dengan Bapak Sri Sugeng yang merupakan pengamat pilkada dan sekaligus mantan komisioner Bawaslu Jawa Timur, Bolo Warmo. Baik, jadi kalau ditinjau dari visual ini tadi barusan, sebenarnya itu ada sebagian kehendak ya, ingin mencalonkan diantaranya ya kan. Sementara sebenarnya waktu itu memang masa karena ngomong independen, ini kan sudah berakhir ya. Maksudnya penyerahan administrasi kelengkapan yang harusnya sudah dilakukan tahun lalu ya Pak ya. Seharusnya sudah diserahkan tahun lalu. Tidak diserahkan sehingga dipastikan waktu itu independen atau calon perseorangan tidak ada di Kabupaten Pasuruan. Cuman waktu itu beberapa demonstran sedikit menggugat ya, barangkali ada tahapan untuk dibuka kembali proses pencalonan di independen. It's okay, itu bagian dari dinamika ya. Baik. Jadi itu memang apa ya, unek-unek dari masyarakat sendiri yang ada beberapa sebenarnya bukan kekecewaan ya, menyayangkan ada satu calon segala macamnya. Ya, itulah yang berkembang di masyarakat saat ini seperti itu. Dan apalagi sekarang ditambah lagi dengan permasalahan bahwa bukan permasalahan ya, ini proses bagian dari demokrasi. Bisa dibilang bagian demokrasi, ada ketua KPU harus dicopot, dan sekarang KPU sedang melakukan pleno terkait penunjukan siapa ketua KPU itu tadi ya Pak? Iya, kita Warta Bromo Mbak Maya itu juga sangat punya kepentingan di sini. Iya, tapi benar sekali. kepentingannya sudah tentu kepingin proses ini berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan. Karena ini menyangkut proses pilihan bupati dan wakil bupati kabupaten. Nah, ini tentu nggak boleh berlarut sebenarnya. Karena kalau ini jadi hambatan, saya kira oke lah kita sebut ini sebuah hambatan, tapi ini sebuah proses pendewasaan. Ini bagian dari sejarah ya istilahnya. Demokrasi satu calon. Iya, boleh lah kalimat-kalimat itu, tapi saya kira ini bagian menuju ke arah proses bangunan politik di Kabupaten Pasuruan ke arah yang lebih baik sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang harus kita bahas bersama di sini, kita ungkap semuanya di sini dengan menghadirkan atau terhubung dengan beberapa narasumber kami. Dan saat ini, ketika biasanya kita menyaksikan Bapak Suryono Pane saat pertandingan Persekapas, kali ini kita saksikan kembali Bapak Suryono Pane, tapi tidak untuk berkomentar mengenai Persekapas Bolo Warmo. Ini kita tunggu, ini sebagai apa ini Pak Suryono Pane? Ya monggo Pak Maya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Bapak Suryono, salam. Salam. Salam hangat dari Acip. Salam hangat. Oke. Baik Pak, mengenai pencopotan
Ketua KPU ini, Bapak Winaryo Sudjoko. Bagaimana tanggapan Bapak Suryono Pane? Ya, hal yang tidak ada hal yang luar biasa ya. Sangat memang biasa-biasa saja dan itu bisa terjadi dalam iklim demokrasi di Indonesia ya. Termasuk di Kabupaten Pasuruan ini ya kan. Cuma perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa putusan DKPP ini hanya terkait dengan etik ya. Terkait dengan etik di mana kemarin DKPP sudah menjatuhkan bahwa putusan yaitu peringatan keras kepada Ketua KPU dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU, tetapi bukan sebagai anggota KPU, ya kan, bukan sebagai anggota, tapi sebagai Ketua KPU saja, dan tidak ada implikasi apapun dalam putusan itu terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh KPU. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa biar tidak ada nanti berita hoax dan semuanya bahwa putusan DKPP itu ada implikasi terhadap putusan yang sudah diambil KPU, tidak ada. Jadi hanya ini keputusan etik. Jadi karena ini memang sidangnya sidang etik kan gitu kan, bukan sidang seperti di PT UN, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, bukan. Jadi memang sidang etik. Hanya kaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu itu. Seperti itu. Ya. Baik, jadi untuk pengaruhnya sendiri, khususnya untuk calon Bupati Pasuruan sendiri seperti apa, Pak? Pengaruh pencopotan ini, Pak? Tidak ada pengaruh apapun ya. Putusan itu terhadap pasangan calon Ajib ya, Gus Irsad dan Gus Mujib. Tidak ada implikasi apapun dan tidak ada pengaruh apapun. Nah, atas putusan tersebut, tadi malam kita sudah tim hukum sudah ketemu dengan KPU dan kita ingin memastikan bahwa tahapan proses pelaksanaan pilkada itu tetap harus sesuai dengan ketentuan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, tidak boleh keluar dari itu. Yang kedua, tidak menjadikan putusan DKPP itu kemudian menjadi tidak semangat KPU-nya, ya kan ya. Jadi kita berharap bahwa putusan DKPP ini menjadi cambuk kepada komisioner KPU ya kan untuk bekerja lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam hal penyelenggaraan pemilu pilkada bupati dan wakil bupati Pasuruan tahun 2018 ini. Artinya sekali lagi kami dari tim pasangan calon Najib meminta kepada KPU untuk tetap bekerja lebih semangat lagi dan tetap sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan, termasuk hari ini tahapan penetapan daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU, ya kan, yang hari ini plenokan tapi belum ada putusan. Jadi hari ini masih berlangsung break, KPU minta break, dan sampai hari ini pun belum ada penetapan terhadap DPT. Itu Bang Putih. Iya, Pak Suryono, ini Tuji, coba masuk ini Pak Suryono. Ya. Baik, Pak Suryono. Ini kan kebetulan saya pagi tadi itu di sejumlah lini masa media sosial itu juga mengarahkan ngojok-ngojokno, membombardir kalimat sing ya diganteng-ganteng no kan gitu kan. Ditepak-tepak no, dihubung-hubung no. Iya, semacam itu. Ya, ini bagaimana bahwa karena sebenarnya ada kalimat gini, mungkin tidak tepat ya, tapi ini bahasa saya. Lek wis ketuane dicopot, lah terus hasil-hasilnya wingi ya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan besar di situ. Lah ini kan perlu diluruskan sebenarnya bagaimana hasil-hasil produk-produk atau kebijakan, produk-produk hukum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan selama ini sampai sejauh ini berpengaruh atau tidak, atau bagaimana sih sebenarnya? Ini penegasannya sampai... Nah, jadi gini, perlu kami tegaskan bahwa sekali lagi di awal sudah saya katakan bahwa putusan DKPP itu hanya kaitan dengan etik, ya kan? Kaitan dengan etik, bukan produk yang sudah ditetapkan oleh KPU, ya kan? Karena bukan ranahnya DKPP memang, ya kan ya? Jadi di petitum pengadu juga ada permintaan kalau saya melihat ada permintaan juga itu untuk membatalkan ini, tapi DKPP hanya mutus bahwa
kaitan dengan peringatan keras dan pemberhentian Ketua KPU dari jabatannya sebagai Ketua KPU, bukan sebagai anggota KPU. Nah, jadi tidak ada implikasi apapun secara hukum atas putusan DKPP itu terhadap segala putusan yang ditetapkan oleh KPU. Ya kan, tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi ini kami melalui Karta Bromo ini harapannya ada pencerahan kepada masyarakat, ya kan, sehingga masyarakat tidak dibingungkan, ya kan, bahwa seolah-olah ini disampaikan oleh Mas Tuji tadi tidak ada. Jadi tidak ada implikasi apapun putusan DKPP itu terhadap produk putusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU sebelumnya, ya kan, tidak ada, memang tidak ada sama sekali. Jadi ini perlu ada pencerahan dan kewajiban Karta Bromo menyampaikan kepada publik Pasuruan biar ada tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan ingin pemilu kada ini agak sedikit ini kan itu kan. Masyarakat bingung kan itu kan. Jadi itu yang kita sampaikan bahwa sempat tidak ada nggak sih pun tim Ajib ini terkait isu ini, ketua KPU terus tiba-tiba moro-moro sekonyong-konyong koder moro-moro dicopot ya, jadi ketua. Kan, Sempat kepikiran karena nggak? kita tidak bukan pihak terkait ya, bukan pihak terkait ya. Kita bukan pihak terkait dalam perkara DKPP ini, ya kan? Beda dengan kalau mungkin ada produk yang itu mungkin produk hukum yang dipersoalkan, berarti produk putusan kami pihak terkait, ya kan ya. Nah, karena kami bukan pihak terkait, tentunya kita tidak terlalu jauh mengikuti proses sidang DKPP. Jadi pasangan calon hari ini kita fokus bagaimana paslon Najib ini fokus ya menyapa masyarakat, menyampaikan misi-misi pasukan ke depannya untuk lebih maslahat dan lebih makmur lagi masyarakatnya itu. Jadi kita fokus ke kegiatan-kegiatan untuk menyapa masyarakat dan ketemu masyarakat. Jadi karena sekali lagi saya sampaikan DKPP ini sidang etik. Jangan ditarik-tarik DKPP ada perusahaan produk-produk bukan. Pak Suryono apa nih? Waktu kita pada poin atau pokok masalah ya, kalau nggak salah tadi Pak Ahmari menyebut hanya pokok permasalahannya itu terkonsentrasi pada tanggal 10. Waktu itu kita tahu ada problem-problem administrasi di kelengkapan sejumlah partai, salah satunya Hanura. Waktu itu sempat dimintai penjelasan atau keterangan nggak oleh hakim atau DKPP? Bagaimana itu? Penjelasan yang disampaikan. Sidang DKPP tuntas itu kan kita tidak diminta oleh DKPP untuk memberikan keterangan karena sekali lagi untuk DKPP ini kaitan dengan etik. Kaitan dengan etik, bukan terkait dengan sebuah produk hukum ya. Kaitan dengan etik. Etik itu ya kaitan dengan sikap perilaku penyelenggara pemilu ya kan ya. Kalau kaitan dengan di awal, saya yakin pasangan calon juga sudah menyampaikan protes juga kaitan dengan lamanya proses. Ya kan kita juga sudah nyampaikan. Tadi itu kan lama, kita tahu semuanya ya kan. Sampai karena memang sebenarnya KPU sudah bekerja dengan hati-hati ya. Bekerja dengan hati-hati bagaimana produk hukumnya biar tidak ada masalah ya kan. Tapi kemudian masalah etiknya dipersoalkan oleh DKPP ya kan. Sesuai dengan putusan itu ya itu karena DKPP. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada publik bahwa tidak ada implikasi apapun putusan DKPP itu terhadap pasangan calon Najib ya kan. Kami hanya menyanggah kepada KPU bahwa KPU harus menjadikan cambuk putusan DKPP itu untuk bekerja lebih baik lagi, lebih independen, netral sebagai penyelenggara pemilu ya kan, tidak bisa ditekan oleh siapapun ya kan, dan bekerja sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Itu yang kita harapkan pada KPU, artinya jadikan cambuk putusan DKPP ini untuk lebih semangat lagi dalam hal menyelenggarakan pemilu ini. Dan itu aja yang kita sampaikan. Peles aja cambuk. Iya. Peles. Baik. Terima kasih Bapak Suryono Pane atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali, Pak. Sama-sama. Baik, assalamualaikum. Matur nuwun. Baik, Pak Warmo, tadi kita sudah mendengarkan tim hukum Ajib yaitu Bapak Suryono Pane yang sudah menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan produk yang sudah dihasilkan oleh KPU, khususnya bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang diwakili oleh tim penasehat hukum Ajib. Jadi keputusan mengenai dicopotnya jabatan Bapak Winaryo Sujoko itu tidak ada hubungannya dengan produk hukum. Padahal tadi Bapak Ahmari menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya itu proses administrasi, tapi memang sudah tidak ada hubungannya. Ya ini
lebih ke etik ya Pak ya, Iya. pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Dianggap yang terdahulu kurang profesional. kurang ya? profesional, dianggap Oke. kurang profesional dalam menyampaikan atau memberikan keputusan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada saat itu. Ya, kita masih menunggu ini Mbak Maya. Menunggu bahwa Penentuan. kalau penentuan ini tidak bertele-tele lah. Artinya tegas-tegas saja. Iya. Sudahlah, pilih saja dari 4 personil atau 4 komisioner itu sebenarnya karena ini menyangkut kekosongan kekosongan pimpinan ya. Dan ini sangat vital, fatal. Iya, benar vital ya. Karena setiap apapun baik keluar itu harus diwakili oleh ketua, penetapan, memimpin sebuah rapat. Ini sangat bergantung dengan sosok ketua tadi gitu. Iya. Sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tidak segera dilakukan keputusan bersama, ya semuanya jadwal akan molor, akan semuanya molor akan dan berimbas. imbasnya malah ke proses hukum Proses gitu. hukum. Iya, karena ini kalau dari Pak Ahmari menyebut ini adalah hari terakhir penetapan Hari terakhir DPT. penetapan. DPT ini menjadi penting, sangat penting karena misalkan saya tidak ditetapkan sebagai pemilih, saya nggak bakalan bisa Nggak bakal mencoblos. Nah, benar sekali. Lalu bagaimana cara kita menyalurkan hak pilih kita Nah, kalau seperti itu? Makanya ini Iya. itu kalau dikait-kaitkan dengan proses yang sekarang tengah terjadi dilakukan ya. Terus bagaimana nanti misalkan kalau ini belum, ini saja sudah jadi masalah Jadi gitu loh. masalah, Belum baik. lagi ketika nanti enggak lek ono undangan teko dari instansi lain gitu. Siapa juga yang menghadiri? Ya. Baik, Balawarma seperti yang ada informasi bahwa beberapa tugas ketua KPU perlu diketahui bahwa bisa memimpin rapat pleno, harus memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam, lalu memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, serta menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Bolowarmo. Banyak sekali tugas-tugas yang tidak bisa diabaikan atau digantikan, kecuali ada seperti ini dan memang harus ada yang ditunjuk untuk mengganti atau bahkan mengajukan diri mungkin Pak. Iya, boleh. Saya mau menjadi ketua KPU seperti itu. Enggak. Ono kampanye nih bareng. Ya. Baik. Jadi kalau di ranah daerah ya gitu, KPU Kabupaten Pasuruan tentu mungkin tidak menerbitkan sebuah aturan, tapi barangkali lebih ke berita acara, barangkali keputusan-keputusan. Jadi, seperti rapat pleno. Iya, rapat pleno sekarang DPT ini. Terus misalkan hasil kemarin menetapkan peserta pilkada misalkan, terus menetapkan jadwal. Kalau kita rendet mulai dari awal ya, mulai penetapan jadwal, terus membuka pendaftaran, itu harus ada penetapan-penetapan yang harus ditandatangani oleh ketua. Terus KPU. sampai penetapan apapun ya, buka pendaftaran pun harus ditandatangani ketua. Ketua KPU. Menerima dan menetapkan peserta pemilu atau pilkada kali ini itu juga harus ada tanda tangan KPU. Menutup pendaftaran itu harus ada ketua tanda tangan ketua. Penentuan pen-DPS atau ngomong dalam pemutakhiran data pemilih itu kan ada daftar pemilih sementara misalkan. Kemarin itu saja itu juga ditandatangani oleh ketua. Belum lagi sekarang DPT ya. Yang hari terakhir. Hari Dan terakhir. ini dijanjikan 15 menit untuk melakukan rapat intern di KPU. Tapi sampai saat ini belum ada kabar. Belum ada kabar. Belum ada kabar. Bagaimana kelanjutan? Apakah harus pertama atau sampai malam kata Pak Ahmad tadi? Mereka bersedia menunggu sampai malam karena tanggal 19 April ini sampai jam 00.00 Bolowarmo. Ya, kita turut sokong doa lah ya. Seperti kepada itu. KPU, pada Pak Ahmari dan kawan-kawan ya, dan jajaran ya. Kuat. Iya. Iya. Jadi karena memang sebenarnya ini krusial, sangat vital dan kita tidak boleh sekali lagi KPU tidak boleh lagi bertele-tele untuk segera menetapkan ketua dan karena ini sekali lagi kalau ngomong sebuah pilot seperti editorial kita ya,
itu hidup matinya penumpang. Artinya hidup matinya demokrasi di Kabupaten Pasuruan sekarang lagi dipertaruhkan. Baik. Gitu. Baik, Bolo Warmo, sesaat lagi kita akan melanjutkan diskusi kita dengan beberapa narasumber lain. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Warmo Terkini. Baik, Bolo Warmo masih bersama kami di Warmo Terkini, dan tadi kita sudah memberikan share informasi tentang KPU atau proses penetapan DPT yang harus tertunda karena harus menetapkan terlebih dahulu ketua KPU yang bisa memutuskan atau menandatangani DPT itu tadi, karena sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia memberikan sanksi keras dengan mencopot jabatan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Winaryo Sujoko. Yeah. Nah, sebelum pencopotan itu terjadi, memang banyak sekali cerita yang sudah bisa kita saksikan bersama mulai awal dari proses pilkada ini, mulai dari adanya demokrasi satu calon, sampai banyak sekali polemik-polemik yang ada, mulai dari demonstrasi ingin mengajukan kembali adanya tanggal supaya bisa ikut mencalonkan diri dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan, yaitu secara independen, yang selanjutnya berbuntut pada pelaporan. Catatan penting yang saya catat, yang kita catat bersama tadi adalah merujuk dari pernyataan dari Pak Suryono Pane ya, tim hukum tadi, itu sebenarnya memang bahwa keputusan atau maklumat dari DKPP ini mencopot tentang ketua, jadi bukan masalah dari hasil ya. Dari hasil. Jadi hasil-hasil atau produk-produk kebijakan dari KPU Kabupaten Pasuruan tetap sah dan masih berlaku hingga saat ini, meskipun posisi Ketua KPU Kabupaten Pasuruan sudah dicopot dan harus digantikan dengan yang baru. Namun produk-produk hukum yang lain sudah sah. Seperti itu ya Pak ya. Jadi itu catatan penting saya kira yang bisa kita tangkap. Tapi dan, sekali lagi gini Mbak Maya, untuk komisioner KPU segeralah gitu aja. Iya. Jangan terlalu lama menggantungkan harapan masyarakat. Aduh, kok PHP ya? PHP. Ya, Jangan terlalu lama untuk memberikan keputusan, dalam artian masyarakat sedang menunggu bagaimana keputusan KPU selanjutnya, karena ini nasib masyarakat untuk bisa mencoblos pada pemilu 27 Juni mendatang, Bolo Warmo. Kita tunggu keputusannya dan tetap saksikan update informasi dari kami di Warta Bromo, wartabromo.com, wartabromo.tv, media sosial kami @wartabromo untuk Facebook, dan Instagram kami @wartabromo. Semuanya sudah tersedia di sana. Kita pasti akan terus mengupdate informasi ini, apalagi terkait dengan penetapan ketua yang baru yang katanya hari ini harus ditetapkan, termasuk dengan proses penetapan DPT ini. Jadi demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga aktivitas Anda lancar, Bolo Warmo, dan kita berjumpa lagi pada acara mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya Rahma pamit. Tuji Hartono pamit. Wassalamualaikum.